ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-17. Kita lihat satu ayat pendahuluan ini. 2 Korintus 3:17. Dikatakan begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Alkitab katakan Yesus Tuhan dan saudara dan saya sembah, Dia adalah roh. Pagi hari ini kita bisa melihat dengan kasat mata, dengan mata jasmani kehadiran Tuhan. Karena Dia roh, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Saudara, saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sebabnya ayat firman Tuhan pertama pagi hari ini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Haleluya, luar biasa. Ya. Di mana ada roh Allah, kita bebas untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kita ada kemerdekaan, kita ada kebebasan. Kita tidak terikat dengan roh agamawi. Haleluya. Kalau ibadah kita biasanya di dalam gereja kumpul sekian banyak jemaat umat Tuhan, gak salah juga. Tetapi saya akan firman Tuhan ini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Dengan kata lain, kita bisa bebas dengan cara apapun. Tidak hanya kumpul di satu gedung gereja, tapi pagi ini kita bisa ibadah online, kita bisa ibadah live streaming, bisa disaksikan dari mana-mana tempat, dari daerah-daerah, dari kota kah, dari desa kah, ya, bisa saksikan dari rumah masing-masing. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang membuat kita bebas datang kepada Tuhan. Kita tidak terikat dengan yang namanya liturgi. Tidak salah ada liturgi, tidak salah ada tata ibadah, saudaraku, supaya kalau saudara lihat 1 Korintus 14 ayat 40, supaya apa? Kita ibadah kita sopan dan teratur, tertib, enggak semaunya juga, enggak seenak-enaknya, saudaraku. Ya, para pelayan di sini juga enggak bisa melayani semaunya, seenak-enaknya. Harus tertib, harus sopan. 1 Korintus 14 ayat 40. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Saudara, kita kembali dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 4. Alkitab katakan Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Supaya mereka menanti janji Bapa, ya, di Yerusalem, di kamar loteng Yerusalem. Saudara, saya sudah pernah pergi ke tempat ini, kamar loteng Yerusalem, ya, itu ada di lantai 2, dan di bawahnya itu tempat ibadah orang Yahudi. Ya. Kebetulan saat itu ada, waktu saya datang ke di bawah situ, saya perhatikan ada ibadah mereka. Ya. Dan bisa lihat dari luar, mereka bebas beribadah, saudaraku. Mereka memuji Tuhan seperti yang dikatakan Alkitab, seperti Daud. Mereka menari, mereka melompat, mereka penuh dengan kebebasan. Nah ini, saudaraku, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Tidak hanya dibatasi di satu tempat. Tidak hanya kita bisa ibadah di Yerusalem, kasihan. Yang uangnya pas-pasan, dia nggak bisa pergi ke Yerusalem. Kalau kita pegang satu ayat firman Tuhan, kita nggak pernah diterima berkat. Tetapi Alkitab katakan di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan, ada kemerdekaan, saudaraku. Satu saat ada dialog. Kalau saudara lihat dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang keempat, di sana ada wanita Samaria, perempuan Samaria. Dia dialog, ya, tanya jawab dengan Yesus. Injil Yohanes pasal yang keempat, kita lihat ayatnya yang ke Injil Yohanes pasal yang keempat, ya,
ayatnya yang ke-20. Ini perkataan dari wanita ini, wanita Samaria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, katanya. Ya. Tetapi kamu, wanita dikatakan kepada Yesus, kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Wanita ini katakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, gunung Samaria yang dimaksud. Ya, daerah Samaria. Ya, masuk dalam bagian Israel Utara. Nah, di daerah Samaria ini ada satu gunung yang namanya Gerasim. Situ tempat ibadah orang-orang Samaria. Ya, tempat ibadah ini, tempat yang dianggap suci ini dibangun sebelum 128 sebelum Masehi. Ya. Gedung ini tempat ibadah orang Samaria dibangun. Ya. Orang-orang Samaria mereka punya Taurat. Ya, mereka punya kitab sendiri. Nah, mereka adalah campuran orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Itu sebabnya mereka tidak bisa ketemu dengan orang-orang Israel. Apalagi mereka semakin benci orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena saudaraku, satu saat bahwa tempat ibadah mereka pernah dihancurkan oleh pasukan orang Yahudi. Ya, pimpinan orang Yahudi, mereka semakin benci. Wanita ini katakan nenek moyang kami, dia berkata kepada Yesus, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, ya, daerah Samaria, gunung Gerisim. Ayat yang ke selanjutnya 20 bagian terakhir bahwa tetapi kamu katakan, kata wanita yang kepada Yesus, Yerusalem tempat orang menyembah. Di Yerusalem ada bait Allah, ada bait suci, saudaraku. Ya, orang-orang Yahudi biasa beribadah ke Yerusalem. Puji Tuhan. Ya. Saudara, yang saya kasih dalam kasih ke Yesus, tetapi Yesus katakan begini selanjutnya. Ayat yang ke-22, Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Diulang lagi ayat selanjutnya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dipakai roh kecil, huruf kecil, saudaraku. Roh manusia. Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh manusia dikuasai oleh roh Tuhan. Roh kita dikuasai oleh roh Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah, firman Tuhan katakan disebut anak-anak Allah. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini. Setelah menerima janji Bapa, haleluya, murid-murid 10 hari lamanya mereka menanti janji Bapa. Sejak kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus hari Kamis kemarin, ada 10 hari, saudaraku, gereja Tuhan kebanyakan mengadakan doa malam, saudaraku. Doa 10 malam maksud saya. Menanti janji Bapa. Haleluya. Hari ke-40 Yesus terangkat ke surga, dari Yesus dibangkitkan, menang dari kematian, menang dari kubur. Alkitab katakan 40 hari lamanya sampai kenaikan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, pada murid-murid, pada para wanita, Maria Magdalena dan seterusnya. Dan Alkitab katakan hari ke-40 Yesus terangkat ke surga. Tidak hanya sampai di situ, masih ada 10 hari lagi, genap hari ke-50, hari Pantekosta. Kalau saudara lihat dalam Alkitab kita, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2
ketika di hari Pentakosta. Kalau Alkitab kita terjemahan saat sekarang dipakai kata Pentakosta. Ketika gereja-gereja aliran Pentakosta yang dimulai dari GPD selaku 1921 mulai pelayanan gereja Pentakosta di Indonesia, ya, Pingster. Maka Alkitab saat itu tidak memakai kata Pentakosta. Alkitab saat itu memakai kata Pantekosta, hari ke-50. Sejak kapan? Sejak Yesus dibangkitkan dari kematian, dari maut. 40 hari Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, dan masih ada 10 hari sebelum Yesus terangkat ke sorga. Kisah Para Rasul pasal 1, firman Tuhan katakan ayat yang keempat, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Untuk apa? Menanti janji Bapa. Tunggu di Yerusalem. Alkitab katakan mereka takut, mereka bersehati. Setiap hari mereka kumpul, para murid, para wanita, mereka duduk di kaki Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan. Luar biasa. 10 hari lamanya mereka menanti janji Bapa. Dan Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 1 dan seterusnya, penggenapan janji Bapa tersebut apa? Alkitab katakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Petrus, Yohanes, Yakobus, terus para murid-murid yang lain, ada 120 orang yang menanti janji Bapa di kamar loteng Yerusalem. Mereka dibaptis, mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, ada kemerdekaan, mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini sekalipun kita tidak ibadah seperti biasa, yang saya ingat sejak 22 Maret, saudaraku, ya, gereja-gereja untuk sementara waktu tidak bisa ibadah, saudaraku, ya, karena harus social distance, harus PSBB, saudaraku, ya. Tetapi gereja Tuhan tetap bisa bebas beribadah dengan cara apa? Kita mengadakan dengan cara online, live streaming, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Peralatan yang Tuhan berikan di tangan kita, HP itu, laptop atau apa saja, saudaraku, bisa kita pakai untuk menyaksikan, mengikuti ibadah online, saudaraku. Kita bisa bebas beribadah. Wanita Samaria yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat bertanya kepada Yesus, kami harus ibadah di mana? Nenek moyang kami ibadah di daerah Samaria, gunung Samaria, dari sini, saudaraku. Kalian ibadah, engkau ibadah di Yerusalem. Betul, Tuhan katakan. Kalian menyembah kepada Tuhan kalian tidak kenal, kata Yesus. Tapi kami menyembah kepada Tuhan yang pasti, yang benar. Dan dilanjutkan dalam kalimat selanjutnya, Yesus katakan, akan tiba saatnya Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang seperti apa? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, gak sekedar, gak asal, sudah gak asal jadi, tapi dipersiapkan menyembah dengan roh. Haleluya. Roh yang dijamah oleh Tuhan, hati kita dijamah oleh Tuhan. Kita menyembah Bapa dalam roh. Tuhan menjamah roh manusia kita, menyembah roh dan kebenaran, dalam kebenaran firman Tuhan. Ibadah yang gak ngaco, ibadah yang gak asal-asalan, ibadah yang tertib. 1 Korintus 14:40, ibadah yang teratur, ibadah yang sopan. Haleluya. Ibadah yang bukan biasa-biasa, bukan ibadah yang sekedar, bukan ibadah agamawi, bukan ibadah sudah membudaya, tetapi ibadah yang dilawat Tuhan, ibadah yang dijamah Tuhan, ibadah di mana kita izinkan Tuhan bebas bekerja. Seperti tadi saya katakan, di atas kamar Yerusalem itu, maksudnya itu mereka menanti janji Bapa, murid-murid. Dan hari ini di bawah tempat murid-murid selalu menanti janji Bapa di kamar Yerusalem, di bawah itu tempat ibadah orang Yahudi. Tidak dibatasi, kita bisa ibadah di mana saja,
sekali. Satu saat waktu saya berjuang ke daerah Sangir, Sangir besar, Pulau Sangir besar, hamba Tuhan setempat membawa saya ke ibadah cabang itu masih di kebun, saudara. Apa itu sederhana, ya, naik motor sampai di pertigaan, karena itu masih dibuat jalan masih tanah merah, ya kami harus jalan kaki pelan-pelan ke bawah sampai ke kebun di bawah sana, lumayan cukup jauh. Yang hadir kurang lebih 25 orang, 25-30 orang dengan tempat yang begitu sederhana. Sebenarnya nggak layak, tapi karena keadaan mereka tetap bebas memuji Tuhan. Saya wow, luar biasa. Kalau saya cari video ini masih ada mungkin. Mereka bebas beribadah, mereka bebas cari Tuhan, mereka bebas untuk datang kepada Tuhan, tidak dibatasi dengan tempat. Haleluya. Bersyukur saudara kalau punya tempat ibadah yang bisa bebas beribadah, tempat yang megah, ada AC mungkin, ya, ada sarana musik yang lengkap dan seterusnya, sarana multimedia. Tapi ada beberapa kekasih umat Tuhan yang ibadah di daerah-daerah, di tempat-tempat terpencil, di desa-desa seperti yang tadi saya katakan, saudara. Waktu saya kunjungi daerah itu ibadah di, saya bisa katakan di kebun, saudara, ya. Tapi mereka bebas beribadah, luar biasa. Di lingkungan sekitar situ saya perhatikan ada orang-orang yang bukan anak Tuhan, tidak seiman, seagama, tapi tetap aja saya lihat umat Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir, yang kumpul kurang lebih 25 orang, bebas beribadah, saudara. Pintu itu pendek banget, ya. Karena yang pimpin ibadah, yang pimpin ujian, yang pegang firman Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan. Jadi kami harus hati-hati karena pintunya pendek sekali. Ya. Kebetulan saat itu hujan besar, jadi kami harus tetap dulu, saudaraku. Jangan sampai ya tetap aja ada kebangsaan juga, ya. Karena tadi saya katakan tempat ibadah nggak memungkinkan. Mereka nggak dibatasi dengan ruang yang ada, dengan keadaan yang ada. Sama hari-hari ini gereja Tuhan tidak dibatasi dengan segala keadaan. Haleluya. Pandemik COVID-19 tidak bisa membatasi gereja Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Bicara soal ibadah nggak hanya di ibadah live streaming online seperti pagi jam 10 pagi, tapi kita bisa ibadah di rumah masing-masing. Kita ibadah bisa datang kepada Tuhan secara pribadi, kita bisa mengangkat tangan. Ada jam-jam doa, ya, yang jemaat Tuhan, umat Tuhan, GPD Anugerah, GPD Hermon, rekan-rekan saya di PA Eklesia, kami punya jam-jam doa. Rekan-rekan saya di PKKO kami punya jam-jam doa, saudara. Ya. Untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tidak dibatasi harus jam 10 pagi, tidak dibatasi harus setengah 4 sore. Dan ibadah terus setengah 4 sore, sebentar. Ibadah online. Tidak dibatasi dengan jam-jam yang ada, tetapi kita bebas datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Haleluya. Luar biasa. Saudara datang tengah malam jam 24.00, di situ pun Tuhan ada. Kenapa? Allah Tuhan saudara sebagai Tuhan yang maha hadir. Saudara datang jam 1 pagi Tuhan ada. Saudara datang jam 3 pagi orang lagi tertidur lelap, lagi capek-capeknya. Di situ pun Tuhan ada. Di situ pun Tuhan hadir. Haleluya. Karena kita mainkan firman Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada kebebasan. Itu kebebasan yang bersyarat. Maksudnya ada aturan mainnya, nggak seenak-enaknya. Kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan hati yang sudah dipulihkan, dengan hati yang sudah dijamah Tuhan. Tentu kita datang kepada Tuhan. Kita mohon kekudusan daripada Tuhan. Kita mohon kelayakan yang daripada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan, sucikan hati, basuh hamba dengan kuasa darah Tuhan.
supaya saya bisa melihat kebesaran-Mu, supaya saya bisa melihat kemuliaan Tuhan, supaya saya bisa melihat sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan waktu saudara saya beribadah kepada Tuhan, sekalipun di rumah masing-masing, sekalipun ibadah secara online, sekalipun saudara ibadah sendiri mungkin di rumah. Di jam-jam doamu kita dapat berdoa dengan kemerdekaan, dengan kebebasan daripada Tuhan. Di Amerika dan New York, saudaraku, satu pulau namanya Liberty, saudaraku. Ya, di sana ada patung Liberty. Ya, patung Liberty melambangkan ini icon orang Amerika. Simbol orang Amerika, patung kemerdekaan, kebebasan. Haleluya. Patung seorang wanita, Liberty, di mana wanita ini dengan tangan kanannya dipegang obor, tangan kirinya dipegang buku, saudara. Patung ini dibangun ketika Presiden Amerika yang pertama, saudara. Ya. Presiden Amerika yang pertama membangun patung ini. Ya, atas izin Presiden Amerika yang pertama membangun patung ini, saudara. Di masa Presiden George Washington, ada seorang sahabatnya yang bernama Edward Laboulaye. Dia seorang Prancis, saudaraku, ya. Dan akhirnya mereka sepakat untuk membangun patung Liberty. Diundanglah dalam salah satu jamuan makan malam, diundang seorang yang bernama Frederick Bartholdi. Siapa dia? Dia adalah pematung yang nantinya jadilah patung Liberty. Seorang yang ahli membuat patung, saudaraku. Ya. Dikumpulkanlah dana, saudaraku, diupayakan sekian banyak waktu. Haleluya. Sampai akhirnya patung ini selesai dan diresmikan 1886, tahun 1886 sebagai simbol selamat datang, ya, untuk pengunjung, untuk imigran, untuk orang Amerika yang kembali, saudaraku. Ada kebebasan, haleluya, kebebasan dalam hal apa? Dalam berpendapat, kebebasan dalam apa? Memilih, ya. Amerika sudah berkali-kali puluhan presiden berganti, ada kebebasan mereka untuk menyuarakan suara, memilih dalam pemilihan umum mereka. Sama seperti bangsa kita juga sudah mengganti beberapa presiden, saudaraku. Ya, bebas untuk bertindak, bebas untuk hidup. Haleluya. Tetapi sekali lagi, kebebasan yang Tuhan taruh di hati kita jangan disalahgunakan. Kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan taruh di hati kita, di hidup kita, bukan berarti kita bisa lakukan seenak-enaknya, semau-maunya gua, semau-mau gue, suka-sukanya. Enggak. Kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan setiap hari. Haleluya. Saya ingat satu ayat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang terakhir. Dikatakan begini. Saya ingat satu ayat ini. Injil Yohanes 21 ayatnya yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau hendaki. Tetapi, saudara perhatikan, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Waktu kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, secara pribadi kita mulai ngerti, kita mulai bertambah-tambah dalam kehidupan di dalam Tuhan. Setelah ketika kita mulai terus berjalan dalam pimpinan Tuhan, firman Tuhan katakan, maka tangan kita harus diserahkan kepada orang lain, tanda kutip, maksudnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus. Kita berikan hidup kita, Tuhan, ini tangan Tuhan, ini hidupku, ini hatiku, kita berikan sepenuhnya, saat tempo hidup kita dalam tangan Tuhan.
lakukan di masa-masa berat, masa-masa sulit ini, masa-masa COVID-19 ini? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cuma berdiam, acuh, cuek dengan keadaan apa yang sementara terjadi? Haleluya. Apakah kita mau ambil beban ini? Apakah kita mau masuk dalam rencana Tuhan selanjutnya? Tentu kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di hari-hari? Tuhan, apa yang harus saya perbuat di hari-hari? Bertanyalah kepada Tuhan, bertanyalah kepada Roh Kudus, apa yang harus gereja lakukan hari-hari? Apakah gereja hanya berdiam diri? Apakah gereja hanya berpangku tangan, duduk diam, tidak lakukan sesuatu? Tuhan mau gereja Tuhan berdampak. Tuhan mau gereja Tuhan bersinar, bangkit. Tuhan mau kita terang, kita bangkit, bercahaya. Tuhan mau gereja Tuhan menerima tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya, menjadi berkat, menjadi terang. Melalui apa? Melalui doa-doa yang saudara dan saya naikkan kepada Tuhan. Di mana ada Roh Allah, firman Tuhan membaca kita pertama, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Saudara dan saya datang kepada Tuhan. Ada kebebasan kita menyembah Tuhan, kebebasan untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tempat ibadah kita bisa terbatas. Dengan adanya COVID ini terbatas. Kita nggak bisa kumpul rame-rame, lebih dari 10 orang, lebih dari 20 orang. Tempat itu agak besar. Tapi kita akan firman Tuhan. Kita tidak hanya bisa ibadah di Samaria mungkin, seperti wanita ini yang biasa lakukan Injil pasal keempat. Daerah Samaria di Gunung Gerizim. Tidak hanya kita terbatas ibadah di Yerusalem, dan di sana letak bait Allah didirikan, bait Allah pertama, bait Allah kedua, tapi itu semua sudah diruntuhkan, nggak ada lagi. Tinggal ada kerongan bait Allah masih ada sampai hari ini. Di atas bait Allah didirikan suatu. Sekarang ada 2 tempat ibadah agama lain di sana. Orang Yahudi sampai hari ini mereka nangis di samping ada satu tempat namanya tembok ratapan. Mereka berdoa di sana di hadapan tembok tersebut. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menggeleng-gelengkan kepalanya, dan sekian banyak anak-anak Tuhan di seluruh dunia waktu datang ke Israel, datang ke Yerusalem. Sekian banyak yang menaruh lembar doa di selipan-selipan tembok doa yang ada, berdoa. Tidak salah, tidak masalah. Kita tidak mendewakan tempat itu. Kita tidak memberhalakan tempat itu. Kenapa? Kita ambilkan firman Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana. Di mana Roh, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan untuk saudara saya datang kepada Tuhan. Sebagai saya dia waktu datang ke tembok ratapan di Yerusalem, saya juga sering berdoa. Saya berdoa sungguh-sungguh. Saudara, nggak salah. Kita bisa ibadah di rumah, di kamar masing-masing. Bisa ibadah di rumah, di gedung, di mana saja. Haleluya. Injil Matius pasal ke-25. Kalau Alkitab mencatat ayat 1 sampai ayat 13, ada perumpamaan tentang 10 anak darah, 10 anak gadis. 5 bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Mereka sama-sama membawa pelita lampu, ya, lampu emper, pelita. Yang membedakan di mana? 5 darah anak bijaksana bawa bulu minyak persiapan. Kalau lampu ini minyaknya habis, dituang supaya tetap hidup. Pelitanya, lampunya. Tapi saya 5 anak darah yang bodoh, 5 gadis yang bodoh, hanya bawa pelita, tidak bawa minyak persiapan. Mereka tidak
yang membedakannya 5 anak darah, 5 gadis yang bijaksana. Mereka tetap siap. Ketika pengantin mempelai pria datang, ya sama-sama terjaga, sama-sama terbangun. Tapi yang luar biasa, 5 anak darah yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana. Mereka tidak kehabisan persiapan. Pelita mereka, oke, minyaknya tinggal sedikit, sama seperti 5 anak darah yang bodoh. Pelitanya tinggal sedikit, tetapi 5 darah, 5 anak gadis yang bijaksana, mereka tidak takut kehabisan minyak dalam pelita. Kenapa? Ada buli-buli, ada minyak persiapan. Dan Alkitab katakan 5 anak darah yang bijaksana siap menyongsong kedatangan sang mempelai pria. Tapi wahai, saya kasihan sekali dengan 5 anak darah yang bodoh, 5 anak darah, 5 gadis yang bodoh. Kenapa? Mereka bingung. Mereka berkata, 5 anak darah yang bijaksana, kami minta dong minyak, minta sedikit aja, karena pelita kami minyaknya sudah mau habis. Kami minta sedikit, berilah kami sedikit. Tapi 5 anak darah, 5 gadis yang bijaksana, maaf, kami juga nanti gak cukup kalau kasih kalian. Silahkan cari, beli, siapa tahu dapat. Saudaraku, 5 anak gadis yang bodoh, mereka cari minyak persiapan untuk pelita mereka, jangan sampai gagal. Tapi sangat sayang disayangkan ketika 5 gadis yang bodoh ini datang, pintu sudah tertutup. 5 gadis yang bijaksana sudah di dalam bersama dengan pengantin pria. Mereka sama-sama menikmati perjamuan pada saat itu. Kenapa? Karena mereka siap. Karena mereka ada persediaan. Mereka ada persiapan, ada minyak. Saya percaya ini bicara tentang Roh Kudus. Haleluya. Gereja Tuhan. Hari-hari ini oke. Tuhan berikan kebebasan mau ibadah di mana saja silakan. Tidak harus ke Yerusalem, karena hari ini sudah tidak ada bait Allah. Yang dibangun bait Allah pertama, bait Allah itu sudah runtuh, diruntuhkan. Yang ada tinggal 2 tempat ibadah agama lain. Yang ada, saudaraku, di pinggir, di samping tidak ada tembok ratapan, malah orang-orangnya itu menangis. Mereka meratap, mereka berdoa, mengharapkan kalau bisa ada bait Allah yang ketiga dimunculkan, dibangun nanti. Itu urusan Tuhan. Haleluya. Tapi Tuhan yang saudara dan saya sembah, tidak mau saudara saya dibatasi dengan tempat. Tidak harus ke Yerusalem. Dimanapun kita bisa beribadah kepada Tuhan, dimanapun kita bisa merdeka, bebas datang kepada Tuhan, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan jam-jam ibadah. Kapan saja, anytime, 24 jam kita bisa datang kepada Tuhan. Haleluya. Di mana saja, haleluya, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Wanita yang dicatat Injil Matius pasal 25, mereka tetap beraktivitas sebelumnya. Mereka tetap pegang pelita, sama-sama ada pelita 10 anak gadis ini. Tapi sayang, hanya 5 gadis yang bijaksana punya persiapan minyak. Dicatat dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Tuhan beri kebebasan kepada saudara saya, bukan kita masa bodoh dari hidup ini, bukan kita semaunya bebas melakukan ini, lakukan itu. Jadilah anak yang bertanggung jawab. Jadilah anak-anak yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Jadilah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Dia tidak hanya sekedar satu kuasa, tapi dia satu pribadi yang
begitu saudaraku mengerti keberadaan gereja,